tiba-tiba dia melihat sosok pocong dengan kain hitam. Masih. Dan tiba-tiba si pocong ini maju ke dia. Nyebrang berarti? Iya, nyebrang gitu semakin dekat. Ada suara ngomong, Ini aku. Goblok. Anjing. Ada yang nyegah? Apa? iya, Oh, nggak kelihatan. siapa tahu emang Nggak kelihatan. bener. Nggak kelihatan. Nggak apa-apa. Enggak. Jangan kan, udah. Balik lagi bersama kita di Sun. Oh, Death. Jadi hari ini kita akan ngoror di tempat horor. ya. Damn. Kita akan bacakan. Jadi seperti biasa kita akan membacakan cerita-cerita horor yang sudah dikirim dari subscriber That's right. di tempat yang memiliki histori. That is what it is. Jadi tempat ini dulunya, bagi kalian yang belum tahu dan belum nonton penelusuran, aman banget. Bengit. Ini tempat dulunya adalah tempat yang mengalirkan air-air bersih dari sumber air yang paling jernih Itu lagi sedekat lagi saya tonjok nih. untuk ke warga-warga dulunya ya. Karena zaman dulu tuh kalau kalian belajar sejarah ada namanya wabah kolera. Which is itu wabah di mana diare. Ya, diare disebabkan mungkin dari makanan atau air yang dikonsumsi kotor. Makanya ini salah satu solusi agar air-air yang dikonsumsi oleh warga di sekitar sini bisa lebih bersih dan menyebabkan kolera itu. That's right. Dan FYI juga tempat ini sudah berdiri sejak zaman penjajahan Belanda. Jadi memang kalau kita lihat di belakang sana itu ada satu gedung atau satu bangunan yang memang sangat-sangat strukturnya seperti bangunan Belanda sekali. Yes. Dan tertulis ada tulisan gimana di situ? Apa tulisannya apa? Saya lupa. Cibatu. Nggak boleh disebut. Tidak boleh disebut. Tapi ada satu hal yang nggak bisa disoroti. Tulisan tahunnya. Tahun berapa? I don't give a shit. Tahunnya itu 1921. Yang which is tempat ini sudah berdiri 104 tahun yang lalu. 1 abad lebih tempat ini Nggak berdiri. pegel ya dia. Sempat duduk dia beberapa tahun. Ya, tapi spesial banget di konten kali ini kita akan cerita tanpa di-cut kontennya. Anjir, Kan anjir. versi uncut ya Yes, di video yes, kali yes. ini. Dan mungkin versi angkat ini bisa ada nanti di membership. kedepannya. yaps, baby. Biasa gitu. Bukan kenapa gitu. Yes, jadi semoga di uncut ini juga kalian bisa semakin melihat kondisi secara full ya, Ya, di sekitar betul. kita. Entah itu kalian mungkin melihat sesuatu di belakang kita, Ya. I don't know, or mendengar something yang tertangkap oleh mikrofon kita. Jadi make sure kalian tonton ini sampai beres dan perhatikan sekeliling kita dan dengarkan dengan baik-baik menggunakan headphone, earphone, atau apapun itu yang bisa mendengarkan kami dengan jelas.
Tapi pas kalian pertama ke tempat ini, apa yang kalian rasain? Kalau gue jujur ngerasanya kayak ada tekanan aja, kayak engap kecil. Gimana tuh ngap kecil kalau diekspresikan? Oh, Itu engap kecil. Nice. ngapcil ya. Ngapcil. Nggak tahu ya, pas ngelihat bangunan itu kayak apa gitu, kayak ada sesuatu yang Tekanan batin mungkin. Betul, mungkin gara-gara historinya juga, karena kan Yes. Iya, iya, iya. banyak yang bilang kalau benda-benda dari sejarah atau dari masa lalu tuh kayak menyimpan vibes, menyimpan kayak energi yang dia simpan Dan memori tentunya. dan memori yang akhirnya bisa tersebar lagi, memantul ke orang-orang yang datang ke Damn. tempat itu. Make sense. Ya, Ada step ya? Kenapa? Nggak, lanjut. kalau gua lebih ke emang mencekam sih, karena si bangunan ini masih dikelilingi oleh nature Yes, yang that's right. belum dijamah oleh ya Sering dijamah ini. ya, maksudnya Masih belum beroperasi. mau dibuat bangunan apa Ya, pemukiman oke. gitu-gitu, Belum tapi dijamah oleh orang-orang yang ingin membangun apa ya, peradaban baru. ya lebih modern, jadi masih ini banget, nature banget lah gitu. Yes. Tambah pertama itu, terus juga dari benar kata Hari, bangunannya emang bener-bener tua banget gitu, kelihatan banget dari bentuk tampilannya gitu kan. Kalau cuma gitu doang, tapi sudah mendeskripsikan itu tuh Tua. selama Tua itu gitu. Yes, betul. Kalau dari kameramen, Hey, saya dong. Kok kameramen? sorry. Kalau dari gua sih, sebelum melihat gedung itu pun, pas mau masuk ke sini, auranya udah beda banget, jujur. Kayak gerbang ini tuh, pas kita lihat gerbang ini tuh kayak, anjir, kayak seakan-akan di balik gerbang ini tuh ada dimensi lain menurut gua. Wow, portal Portal, gitu. combat. Mortal. Tapi pas gua jalan bener-bener di sini, di depan gerbang, entah kenapa tuh pikiran gua terdistraksi sedikit. Oleh? Takutnya tuh kayak seakan-akan, entah kenapa ini halusinasi aja ya, kayak seakan-akan seperti ada seekor atau 2 ekor raptor yang akan menerkam dari kanan dan kiri. Waduh, terlalu banyak nonton nih. Jurassic Park kayak gini sih. Jurassic Park sih. Yes. Kandang si raptor kayak gini Kanan kan. raptor kurang lebih kayak gini. Susan Iya, iya. kecil doang. Raptor lebih gede. Itu. Shinwell? Padahal kan raptor lebih gede daripada ini Enggak, harusnya. raptor mah kecil. Oh! Apa monyet? Raptor mah kecil. Kaget emang Kalau iya. iya, kalau raptor mah nggak gede banget. Raptor yang Raptor. kecil. Raptor, kalau Oh, T-Rex gede. T-Rex Yang gede. T-Rex gitu banyak. Kalau raptor mah yang kukunya tajam Iya. gitu. Segede Avanza ya raptor. Mungkin segede Avanza. Enggak lah, kalau segede Carry. Becak? Kecil anjir, karena yang raptor kan dinosaurus gede. Ada yang kecil dong, dinosaurus juga. Ya segede inilah Manusia. Muhammad Ali. Gede banget. Ya gede segitu. Oh. Kenapa contohnya harus Muhammad Ali ya, ada manusia. Tinggi. Yao Ming lebih tinggi. Big Show. Kepikirannya gue Muhammad Ali. Petinju. Jadi Ya, di Ngoror kali ini seperti biasa kita akan membacakan cerita-cerita dari kalian yang pastinya cerita itu kita sudah seleksi bahwa kemungkinan ada benarnya, Yes. tapi kita tidak 100% percaya Betul. kalau cerita kalian benar. Sorry to say. Yang pertama siapa dulu mau cerita? Dari gua mungkin. Gua. Gua. Lu ada bukti nggak? Nggak ada. Lu? Nggak ada. Nggak ada juga. Udah lah, pulang. Udah lah, ya. Pulang. Ada bukti anjir, semakin berkurang sini, semakin kesini semakin berkurang bukti-buktinya. Iya, tapi gua dulu aja ya. Boleh. Akan gua buka cerita pertama. Itu dari salah satu subscribers kita bernama Riva. Riva. Kenapa sih? So ganteng banget. Gua Riva punya aja sebutan. sebenarnya nonton, Rivanya nonton. Riva. Rivanya nonton. Gue punya Hai, Riva. sebutan sih penonton Apa? GG. Apa tuh? Ghost Gang. Oh, Ghost Gang, Ghost gila. Gang. Kenapa goblok? Maju.
terlalu Ghost maju. Gang sih gokil Ghost sih. Gang, gila. Ghost Gang. Nice, Gua Ghost Gang ya. kayak anak street gang gitu. Kita resmiin kali ya. Resmiin ya. Guys. Sekarang Mulai saat ini kita resmikan fans kita adalah Ghost Gang. Gila. Per tanggal berapa ini? Respect. 22 22. 22. Januari. GG 22 sama gitu loh. Oi. GG 22 anjir ya dong. 1921. Kalau 9 dibalikin Sembilan G. dibalikin 6 G. Kalau diibaratkan ibaratkan huruf G G. kecil. kecil. Anjir. Gila benar lah. 2 Oke. 1 21. Sebelum 22. setelah 22 udah terlalu cocokologi. Terlalu Cepet panjang. lanjut. Oke, ini cerita pertama dari Riva. Thank you ya Riva. Kamu udah join ke Ghost Gang. By the way, yang udah ngirim cerita itu udah otomatis gabung ke Ghost Gang. Yes. Ini bentuknya gini nanti kalau foto. Ribet banget anjing. Oh Kayak gini sih. gini, Jo. Oh iya gini sih. Gini. Gini anjir bener. Anjing, Gini bener, anjir. Cok. Gini love kebalik Iya, gitu. lo kebalik, Jo. Gini jadi gini. Anjing. Kan G, ini G, Iya, bener. G tetap. Oke. Nih guys. GG buat kalian GG. Kalian bikin pub gini semua, Iya. tag ke Tag ke kita ya. Pop Gigi. semuanya. Apa harus gini? GG. Kalau bisa jangan pakai apa-apa di sini nih. Jangan. Khusus cewek tapi ya. Sambul banget hari, gila banget. Fokus ya, Nanti fokus ya. Riva cewek. Yuk. Kita akan lanjut cerita pertamanya dari Riva. Mungkin kalau Riva ngerasa, aduh kok namanya disebut, lu nggak usah komen ya. Riva itu di dunia ini banyak, ada sekitar 15 juta, 4 Indonesia yang Ada namanya Riva. 4-nya. Ya jadi nggak usah komen bahwa itu cerita aku, nggak usah kalau memang kamu nggak mau disebut namanya. Riva ini bercerita tentang pengalaman horornya dia pada saat dia masih kecil. Kalian pernah nggak sih waktu kecil kayak ada, ya let's say mungkin kalian umur 4-5 tahun atau 6 tahun, mungkin kalian nggak bisa mengingat seluruh momen pada saat itu kan. Ya. Tapi ada beberapa momen-momen yang sampai detik ini kalian ingat, kayak core memory gitu. Ada. Ya kayak Ada kan? gue ngeliat pocong. Iya, Ya. horor berapa? Apapun core memory yang lu ingat pada saat kecil itu kayak selalu ingat aja gitu. Ya. Ada kan? Ada. Nah ini salah satunya nih Riva nih. Oke. Dia mengingat core memory dia yang memang cukup kelam Apa tuh? pada saat itu. Ketika itu umur dia masih berumur 5 tahun dan tepatnya di tahun 2007 Oke. gitu. Tahun itu dia masih kecil dan tinggal di salah satu kontrakan di daerah Bekasi. Oke. Sedikit gambaran bahwa kontrakan itu tuh ada sekitar 7 pintu ya, pintu kontrakan yang memanjang. Monyet, suara monyet. Monyet Monyet? Ada monyet nggak sih di sini? atau ada 7 pintu memanjang ya di kontrakan itu tuh, 1 pintu, 2 pintu sampai ke 7 gitu. Nah Riva ini dia tinggal di kontrakan yang nomor 3 nih, yang ketiga gitu. Di pojoknya kontrakan yang ke-7 itu tuh ada kayak pagar yang memang nggak tinggi lah ya, sedada manusia gitu ya, yang dimana di balik pagar itu tuh ada kayak semacam kebun yang ada banyak pohon-pohonnya di situ tuh. Di satu hari Riva sedang bermain di depan kontrakannya yang nomor 3 itu bareng sama kakaknya dan teman-temannya gitu. Itu kondisinya mungkin udah cukup gelap ya, sekitar jam 6, jam 7-an. Tapi Riva dan kakaknya dan teman-temannya masih bermain di luar. Kayak suasananya masih tidak ada yang aneh. Mereka masih ketawa-ketiwi, tapi di momen itu Riva pengen ngajak satu temennya. Kebetulan temennya itu tinggal di kontrakan yang nomor 7 yang di pojok itu, dekat dengan pagar yang ada kebunnya di belakangnya gitu. Kemudian si Riva ini manggil temennya. Kita contohkan aja nama temennya ini Yongki. Gitu deh. Siapa ya? Yongka? Wibowo. Dion namanya Dion nggak? Dion. Aduh, Dion lagi. Wibowo ya. Wibowo. Nah si Riva ini manggil Wibowo main yuk gitu. Ada ehonya nggak? Ada 2 kali lah. Gimana? Wibowo. Itu delay bukan eho. Oh iya. Wibowo. Ah. Nah, terus beberapa kali dia manggil nggak ada respon sama sekali dari rumahnya Wibowo ya. Kayak nggak ada suara, nggak ada sautan apapun.
Yang pada akhirnya dia kayak sambil ngintip di celah-celah pintunya itu, gitu. Cuman ketika dia ngintip di celah-celah pintu itu, tiba-tiba, kan itu pintu di yang nomor 7 itu ya, tiba-tiba dia mendengar suara di kanannya dia, yang di which is itu adalah pagar dan kebun itu. Oke. Kayak ada suara terus tiba-tiba dia ngeliat ke sebelah kanan. Dia perhatiin, karena pada saat itu kan pagarnya itu karena dia masih kecil, jadi nggak terlalu kelihatan apa yang ada di balik sana. Karena dia penasaran, akhirnya dia samperin tuh pagar, kemudian dia manjat. Dia manjat, terus dia tengok kanan, nggak ada apa-apa. Pas dia tengok ke kiri, tiba-tiba dia melihat sosok pocong Dengan kain hitam. Kulitnya hitam dan matanya merah. Dia sontak langsung loncat, terjatuh dari pagar itu, dan tiba-tiba dia nangis. Nangis karena memang histeris ketakutan, terus dia lari ke arah kakak dan teman-temannya. Gitu. Terus sama kakaknya ditanya, kenapa Rifa, kenapa? Akhirnya Rifa langsung menjelaskan semuanya, itu ada pocong warna hitam gitu lah, ngejelasin lah dia ya. Langsung ngejelasin pada saat itu. Kan mungkin kalau orang dewasa kayak, mungkin dia nggak akan ngecerita langsung ya, kayak nanti aja gitu. Tapi karena dia masih kecil, polos, dia menceritakan semuanya gitu, deskripsinya kayak, itu ada pocong, ngeliat warna hitam, matanya merah gitu. Terus akhirnya kakak dan teman-temannya itu kayak, kenapa? Apa woi? Nah, mending ngerasain kalau ada yang datang suka Ya, Nah, itu yang ngerasain. kakak dan kakak dan teman-temannya itu bukannya takut malah ketika diceritain sama Rifa, mereka malah kepo. Akhirnya mereka nyamperin lah ke pagar dan kebun itu. Dia ngelihat, mana nggak ada apa-apa, ternyata dilihat sama si kakaknya. Akhirnya si Rifa dan kakaknya kembali ke rumah gitu, dan tidak melihat apapun lagi. Itulah salah satu core memory yang diingat oleh Rifa, dan Rifa ini menekankan di kalimat akhirnya bahwa ini adalah real, nyata, tidak dikarang-karang. Ditegaskan itu pakai huruf kapital ya di emailnya. Saya tidak ngarang ini. Thank you. Pocong hitam bermata merah. Bermata merah, kainnya pun hitam, kulitnya hitam, tapi matanya merah, menyala-nyala. Gila, ini pocong Dark Mode sih. Dark Mode. Pocong Dark Mode. Gimana menurut kalian? 5 tahun. Ya, Yes. 5 tahun itu ada kemungkinan emang masih suci aja, bisa melihat hal-hal seperti itu. Maybe. Dan maksud gua kayak umur 5 tahun kita berarti apa, TK? 5 tahun tuh TK ya? Atau belum TK ya? Belum TK kayaknya. TK, 6 ya? tahun TK tuh. TK 6 tahun. Iya kan? 5 tahun belum TK Belum tuh. kan? Masih PG. Maksud gua dari mana si Rifa ini bisa mendapat research Pocong. bentuk pocong seperti apa? Itu. Apakah orang tuanya menceritakan, kakak-kakaknya menceritakan bentuk Oke. pocong seperti apa? Dan secara detail dia jelaskan bahwa saya ngeliat pocong merah, hitam, dan bermata merah. Tapi ada satu hal yang harus digarisbawahi di sini. Kalau Mane menyoroti itu ya, mungkin pada saat itu si Rifa ini bahasanya nggak bilang pocong, tapi kayak ada itu orang matanya merah gitu. Tapi karena sekarang dia udah gede kan, kayak dia udah, oh itu pocong. Jadi dia menceritakannya seakan-akan Betul. bilang ke kakaknya pocong. Betul. Gitu. Mungkin bisa ya, jadi. gitu. Bisa jadi. Berarti mengarang. Ini sulit jujur guys. Sulit sih ini karena dia katanya udah ada disclaimer ini nyata, Ini nyata, real, tidak dikarang-karang. gitu karang-karang. Dan kalau memang dia melihat gitu ya secara jelas kan di depannya langsung sosok, ya kita jangan bilang pocong deh, orang dengan kain hitam, terus mukanya juga hitam dan warna matanya merah. Apa itu yang mungkin cukup make sense bahwa itu bukan setan? Itu di situ di taman kan? Kebun, bukan taman. Kebun berarti ada mungkin Kebun gitu. ya yang ditanam di situ kayak mungkin pertanian kah atau emang apa? Atau ini mungkin Buah-buahan. babegik. Nah, itu maksud gua. Tapi Itu bisa kayaknya jadi sih. babagik. Bisa jadi, tapi kalau babegik biasanya di sawah bukan kebun.
Tapi ada kalau misalnya di kebun kayak buat ngilangin hama, bukan hama sih ya, hama-hama gitulah. Itu juga ada. Mungkin ya. Mungkin Bisa ya. jadi. Bisa jadi. Tapi dia diem kali ya sih. Itunya dia ngeliatnya tampaknya pakai diem apa cuman kayak selewat Atau di gimana? sosok itu tuh. Kayaknya sih dia sambil joget aserehe tuh nggak jam. Waduh, oh rada ngeri kalau itu rada ngeri. Ngeri anjing sumpah. Itu real ngeri. Gini, Gila sih. Ngeri sih. pocong gini. Jadi langsung keluar. Kobek Anjing. Masih kayak film Dono. Kamu kayak film Dono. Ingat. Tuh. anjing itu legend sih seru anjing. Legend aja. Cuma yang malam-malam ya. Iya, ini apa namanya? Anjing itu sumpah yang dulu takut sih, real. Ingat. Tapi seru ya, ini lucu. Iya seru. Itu gimana Oke, ya? oke. Tapi gue punya satu core memory juga yang waktu kecil gue ngeliat something, gue pernah cerita deh. Horor. Ingat nggak? Horor. Gimana? Itu dulu juga gue ngontrak di satu rumah. Ada di satu sisi ruangan yang gue inget sih itu kalau nggak salah ruang keluarga gitu lah, ruang tamu gitu ya. Ruang tamu. Setiap gue ngeliat ke atas itu tuh kayak ada banyak bulu banget nempel di tembok. Oh, iya pernah cerita, Man. Pernah cerita banyak banget bulu. Terus gue tuh selalu bilang, "Ma, itu apa? Itu apa?" Nggak pernah dijawab sama bapak gue. Sampai sekarang. Sampai dijawab akhirnya pas sekarang mah gue pernah cerita. Apa katanya? Ya mereka nggak lihat apa-apa, makanya kayak ya udahlah gitu. Berarti ngelihat sesuatu. Makanya dia nggak ngasih tahu ke lu agar lu tidak ketakutan karena Mungkin. Iya, didiemin orang tua aja. lu sendiri tidak Nggak melihat Iya, benda itu. iya. Jadi kayak cuek aja gitu. Itu core memori lu ya. Core memory gue jelas banget itu ngelihat kayak gue nggak tahu ya dia gerak atau gimana, yang jelas tuh berbulu aja nempel ke tembok sampai kayak merambat gitu. Bulunya banyak banget itu, hitam. Gua core memori gua sih di mimpi ya. Di mimpi waktu kecil gua pernah ini kaki ini gua nih tumit digigit Dracula. Itu core Terlalu memori fantasi. di mimpi. Terlalu fantasi. Tapi gue juga sama kalau waktu kecil, core gue tuh apa ya, kayak kegencet bola gede gitu. Anjir. Itu tiap panas tapi Tiap demam sama. Kenapa itu? Ya? Fever Fever Dreams. Dreams. Kenapa mesti kegencet gitu, kegencet bola gede Aing gitu? mah enggak, bukan Kenapa ngegencet, ya? aing mah kayak ada bolanya yang gedein zoom. Terus saya emang Oh, kegencet- itu Fever Dreams. Iya, Fever Dream. Iya, itu beberapa orang ada yang kayak gitu juga, Iya. kayak ngelihat bola gede mungkin nggak tahu kenapa ya. Iya apa sih. itu? Ya, Fever misalnya tuh apa ya? Demam, Demam. gara-gara mimpi. virus. Oh Virus enggak tuh lah. bentuknya Demam tuh gara-gara infeksi aja, Virus infeksi itu dalam bulat. tubuh. Tapi Nggak usah diulang. Bukan virus. tapi kenapa sama ya? Oh, setiap orang tuh mimpinya itu setiap demam. Ya, nggak apa. Ano, Ada Never mind lah. main. Ada skor memori mimpi gue juga. Gue entah kenapa ini mimpinya berulang-ulang ya beneran. Anjing ini susah mendeskripsikannya, orang mendeskripsikan sebisa mungkin ya, kayak gimana ya? Orang tuh kayak nggak usah ikut bantu garuk. Di atas. Kayak gue tuh lagi ada di atas, ada ke bawah gitu kayak eskalator. Kalau misalkan mana lihat dari bawah, jadi POV orang tuh kayak orang ngeliat orang gitu, ngerti nggak sih? Ah, Apa itu namanya? Ada kayak loh. Harry Potter. Apa? Ya, waktu dia ngelihat rusa ternyata diri rusa itu Nah, adalah semacam diri. gitu. Nah, jadi kayak orang tuh ngeliat ke atas, ada kayak eskalator ke atas gitu. Kayak tau nggak tuh eskalator yang Tom and Jerry yang ke surga? Tahu. Anjing. Nah, kayak gitu ke atas, tapi tuh nggak tinggi banget ya. Tapi teh di atas itu gelap kayak malam gini nih, kayak gelap. Cuma di sini terang pisan gitu. Di tangannya itu bukan terang pisan, kayak kontrasnya tuh jelas aja gitu. Nah, terus kayak ada kabut gitu di sini ya, di bawahnya tuh, di bawah eskalatornya. Terus orang tuh dikejar sama kayak King Kong gede, monyet gede. Dan entah kenapa orang tuh kayak itu tuh kalau mimpi itu buruk banget, kayak mimpi buruk banget. Padahal kalau Berkali-kali dipikir-pikir, berkali-kali. Kalau dipikir-pikir kan nggak seburuk itu juga, biasa aja gitu ya. Tapi itu tuh pas orang bangun tuh kayak gelisahnya, bener-bener gelisah, anjir ini buruk banget. Berkali-kali tuh. Pertanda apa ya? Tahu gua. Itulah salah satu mungkin core memory ya. Yes. Kalau core memory sih pasti menurut gue sih core memory benar-benar kayak udah kayak nempel dan susah untuk kayak dibuat dia itu ngarang sih menurut gue. Iya benar sih. Karena udah nempel di Ya, apa sih? Itu terbang. Tapi ngomong-ngomong soal core memory, ini Gue yang punya cerita. aku dulu masih sama masalahnya nih. Langsung disahabat anjing. Masih sama nih. Oh iya, masih sama. Dia core memory juga. Ini Nice. pertama kali dia melihat sosok ini dan masih kecil juga. Umur
Dia SD kelas 1 dan 2. Oh shit. Ada 2. Ya saya SD 1 atau 2 gitu kalau nggak salah. Saya ingat 1 dia. dan 2. Salah, bukan dan 2. Jadi si pengirim cerita ini bernama kita misalkan Misalkan. Rini. Rini. Ya, Oke, yang ngirim ini namanya Rini. Jadi si Rini ini waktu itu sedang berlibur di rumah neneknya, tepatnya di daerah Cianjur, dan itu udah lama banget. Dan pada zaman dulu itu kalau misalkan dari desa ke kota itu harus menggunakan bis, dan menggunakan bis itu harus nunggu di pinggir jalan. Itulah biasanya. Megat bis. Ya, kalau bahasa Sundanya megat. Dia megat bis. Dia megat bis. Nyegat lah kalau Ya mencegat, ngebegal. anjing cegat. Memberhentikan. Iya. Memberhentikan bis ini untuk pergi kota, dan nenek ibunya dan bersama si Rini ini waktu itu mau ke kota, dan mereka akhirnya berhenti di pinggir jalan dan duduk di teras rumah orang waktu itu sekitar jam 3 subuh. Wow. Nah kan emang bis-bis kota tuh jam segitulah biasanya ngambil penumpang. Mereka duduk di teras rumah orang, di seberangnya itu ada rumah gitu loh, rumah kosong, dan di pinggirnya itu ada batu bata gitulah yang tertumpuk, kayak rumah buat renovasi gitulah. Oke. Di seberang jalan ini si Rini melihat di dekat batu bata itu seperti ada warna putih yang sedang duduk. Dia ngelihat, dia masih berpikir positif kayak mungkin itu karung. Hingga akhirnya di sebelah rumah yang dia duduk itu, di teras itu, sebelah rumahnya itu ada kandang ayam. Nah si ayam ini berkokok bersamaan Anjing. jam segitu, seperti yang kita Barengan banget. iya bareng. Ya, itu nadanya do. Nggak maksudnya bersaut-sautan lah, tapi Oh, tiba-tiba bunyi aja. iya tiba-tiba bunyi gitu. Apa Ranger? Gue Aduh, Itu suara ayam. awesome sih anjing kalau tiba-tiba. Terus. berkokok bersamaan lah gitu ya, maksudnya di waktu yang bersamaan gitu, saut-sautan. Nah, tepat pas si ayam berkokok ini, di seberang jalan tadi ada sosok putih itu, tiba-tiba dia ngelihat kayak loncat-loncat. Dia loncat-loncat nih si sosok putih itu. Si Rini panik dong. Dia bilang ke mamanya, mah itu di seberang ada apa Sakit mah? nih, nggak Ya usah gitu, dia kayak, mama diharap itu air naon katanya. Kata si mamanya tapi nggak ngelihat, dan si mamanya mencoba menenangkan si Rini ini dengan udah bacaan sana. Akhirnya si Rini ini karena dia nggak tahu apa Baca-bacaan. bahasa-bahasaan, dia dalam hati kayak yang dia tahu surat Anas doang. Akhirnya dia baca surat Anas ini sambil meluk ibunya nih, sambil meluk ibunya. Dan setelah si Rini baca itu, si yang dia deskripsikan itu pocong, dia loncat-loncat tuh pocong itu. Masih tuh. Masih. Cing. Dan tiba-tiba si pocong ini maju ke dia. Nyebrang berarti? Iya, nyebrang gitu, semakin dekat. Ngeliat kanan kiri. Nah, itu juga gue nggak tahu. Ya namanya gue pocong. Oh, iya. Terus si pocong ini maju ke si Rini. Terus Rininya semakin panik. Keperekat. Semakin, siapa ya bahasa keperekat apa ya? Semakin meluk ibunya lah. Mana ini si pocongnya maju katanya. Terus mamanya udah tetap baca aja. Pas lagi udah maju. Mamanya nggak lihat itu? Mamanya nggak lihat sama sekali. Anjir. Cuma si Rini doang yang ngelihat. Dia maju, tiba-tiba bisnya lewat. Ditabrak. Dan pas itu, maksudnya pas mau ini pocong ya, nih berangkat, bisnya lewat set. Nah itu berubahnya tuh kayak asap gitu kan, dia kata si Rini tuh kayak asap gitu, kayak hilang gitu. Dan akhirnya, Anjir. busnya lewat, mereka masuk,
dan si Rini tenang di situ. Anjing. Kan sampai merasa tenang. Itu Hilang cerita. tuh, nggak ada Hilang, muncul lagi. udah nggak ada apa-apa lagi. Itu yang dilihat si Rini pas kelas 1 SD atau 2 SD gitu kalau nggak salah. Oh my god. Anjir, pocong. Pocong lagi dan lagi, ini pocong menguasai dunia deh kayaknya. Iya, mana juga ngelihat pocong ketika Yang masih kecil juga. kenapa ya? Kenapa ya anjing? Pocong, coba gua tarik mundur dulu dari awal ya. Lollipop suka-sukaan. Anak kecil. Lollipop bentuknya, Bulat. Bulat. sarungnya, bungkusnya kayak ada atasnya. Pocong Dia. bentuknya. Anjing. Jadi Oh, make sense. lollipop itu adalah jelmaan makhluk yang terinspirasi dari lollipop yang mungkin dibuat, di-create oleh imajinasi anak kecil. Yes. Fuck. Make sense. Make sense sih. Make sense. Gila, ternyata selama ini imajinasi doang. Tapi bisa loh, itu imajinasi dong. Tapi kan anak kecil kan berimajinasi. Bisa aja sih, cuman maksudnya kenapa dia jadi gini, kalau misalnya anak kecil yang tadi Hari bilang dia dapat dari mana bentuk-bentuk itu gitu, kenapa bisa seragam dan sama bahwa itu bentuknya pocong? Yes, betul. Kalau memang imajinasi, it doesn't make any fucking sense. Satu SD, maksudnya gue satu SD jujur Masih berak di celana sih gua. ya, dan belum pernah kayak orang tua gue kayak, nah ini pocong loh, Nggak pernah nah kenapa? Deskripsi itu Iya. sudah bisa. muncul di kepala mereka imajinasinya kalau misalkan benar. Makanya itu loh, kayak sama gitu. Tapi si Rini ini bilang kalau dia tidak bilang itu pocong tak ke ibunya waktu itu. Tapi lebih ke ada warna putih-putih nih, terus loncat-loncat. Dia bilang kayak gitu. Cuman bentuknya kelihatan nggak kayak ada ininya, ikatannya? Yang dia tidak mendeskripsikan itu, mungkin ya seperti yang cerita Mani bilang, dia mendeskripsikannya ketika sudah besar gitu loh. Karena dia loncat-loncat Iya, ya? dia loncat-loncat terus dia ingat oh bentuknya kayak gini, jadi ya udah. Apalagi itu pocong, nggak mungkin kuntilanak loncat-loncat gak sih? Bisa kalau misalkan dia lagi hujan terus tiba-tiba ada kecoa di bawahnya. Bisa jadi. Jelek banget. Kunti masih takut kecoa. Dia juga manusia, Bos. Ngomong-ngomong soal Kunti, Lu ada, gua, lu ada. Anjir. cerita Ini gua berhubungan. pocong kunti. PPK. Anjing, Pepek. kasar. Ya. Sebut saja namanya Rizka. Oh, Anjir. kayaknya asli deh. Enggak, ini gua karang namanya. Oke. Karena dia nggak nyebutin nama sih. Dan cerita ini bertajuk Suara Wanita di Rumah Jawa. What? Jadi Rasis banget. Maksudnya rumah. daerah Jawa. Oh, di rumah di Jawa. Yes. Oh. Jadi si Rizka ini dan keluarganya sedang Tidak baik-baik aja. mengunjungi Oh. rumah Pak D-nya. Waktu itu di Cilacap. Oke. Oh, tuh rumah Mbak Siti tuh. Perbatasan. Oh Mbak iya. Siti Cilacap. Cilacap. Nih. Enak tuh nasi gorengnya pasti. Jadi di Cilacap mereka sedang mengunjungi Pak D-nya si Rizka ini, dan di rumah Pak D-nya ini, Pak D-nya hanya tinggal berdua dengan ayahnya si Pak D ini. Karena dia punya satu anak, sebenarnya si Pak D ini punya satu anak, dan anaknya ini yang wanita itu sedang pergi berantau dari Cilacap. Gua mau kencing jujur. Bar. Kencing. Mau kencing wah. Itu tuh botol tuh. Terus Nah, udahlah, pokoknya sudah pergi berlibur, dan akhirnya mereka balik lagi ke Jakarta karena si Rizka ini dan keluarganya adalah orang Jakarta. Balik lagi ke Jakarta, tapi setelah nyampe di Jakarta ternyata si Rizka ini lupa bahwa ada sesuatu yang ketinggalan di rumah Pak D-nya. aduh bete. Aduh jauh lagi. Jauh lagi. Jakarta ke Cilacap berapa jam? Zaman dulu kan. Zaman dulu masih lama banget. Masih berkuda. Atau Naik buruk. Setelah itu akhirnya ketika sampai di Jakarta ada sesuatu yang ketinggalan. Akhirnya Rizka ini jam 10 atau jam 11 malam itu menemu kamu jangan nguap.
Kenapa? Biar nggak kencing. Akhirnya jam 10 jam 11 malam si Rizka ini menelepon Pak D-nya untuk menanyakan barang yang tertinggal di rumah Pak D-nya. Pelan-pelan aja ceritanya. Telepon pertama Gila cepet banget. tring, Terus? tidak diangkat. Oke. Akhirnya menelepon kembali si Rizka. Telepon kedua, kering, tidak diangkat juga. Di telepon ketiga ini, Rizka menelepon, ada yang ngangkat karena dia mendengar bunyi klek Dan nggak ada suara dan nada nggak ada sambung. suaranya. Apa? Dan nggak ada suaranya. Oh Jadi shit. kayak cuma diem doang, tapi ada ngangkat tapi nyambung. Tapi dia kayak diem, hening aja gitu. Setelah akhirnya si Rizka nanya, halo, Pak D-nya ada? Pak D-nya ada? Kebetulan nama Pak D-nya itu adalah Mas Maman. Jujur gue kencing banget. Gimana ya? Sini Pak. Sumpah. Aduh, Ini di batal. Bibirnya disemprotin. Dia pegangin. Ujung bibirnya dipegang. Ditahan. Ada tisu nggak? aduh, udah keluar. Goblok itu tolol aja. Udah keluar dikit, sumpah. Ini tolol banget. Urat nahannya nggak bisa. Sumpah pipis. Enggak. Anjing. Keluar dikit. Udah bisa ditahan lagi. Goblok. Ih, anjir. Ih. Anjing jorok. Gila bisa. Kenapa ya? Ini urat ini Ya mana sih? udah, memang Aneh pipis sih, urat aja. ini mana ya? Ini ejakulasi mana ya? Oke, Lalu? kita lanjut lagi ya. Tadi- Sampai mana? Mang Maman. Mang, ya. Mas Bang Maman. Ya, Mas Maman. Bang Mamannya ada, Mas Mamannya ada. Nggak dijawab sama si orang yang ngangkat teleponnya ini. Terus sekali lagi si Rizka, halo, Mas Mamannya ada. Masih hening. Beberapa detik kemudian, tiba-tiba ada suara halahan nafas gitu. Seperti suara cewek. Akhirnya telepon itu tiba-tiba ada suara ngomong, Ini aku. Goblok. Anjing. seberapa saat itu si Rizka langsung aneh, terus panik, dan dia tutup teleponnya. Anjing. Karena tadi dibilang nggak ada sama sekali wanita di rumah si Pak D-nya itu, karena ada satu cewek, cuman satu cewek lagi merantau, jadi nggak mungkin ada di situ. Jadi cuma Pak D sama bapaknya, dan keduanya laki-laki. Singkat cerita, akhirnya setelah beberapa saat kemudian si Rizka dan keluarganya ini balik lagi ke Cilacap untuk emang berlibur. Kayaknya dia emang udah rutinitas Ya, tahunan lah ya. tahunan, dia liburan ke rumah Pak D-nya, mengunjungi Pak D-nya. Dan si Rizka ini akhirnya teringat suara wanita yang waktu itu dia telepon dan nanya ke Pak D-nya lah, Pak D, waktu itu Rizka nelpon katanya, dan yang ngangkat itu suara cewek. Dia jelasin pokoknya semua kronologinya. Terus Pak D-nya bilang di sini nggak ada cewek karena anaknya anak Pak D udah merantau pada saat itu, dan sampai sekarang juga masih merantau. Terus kata Pak D-nya, berarti bukan cuma Rizka yang mengalami itu, karena ada beberapa kejadian juga orang nelpon ke rumah Pak D-nya ini yang ngangkat suara cewek itu. Anjir, gila iseng banget. Hei, terus gimana? Udah itu, Oh, beres. beres. Dan itu Anjir. bukan kejadian pertama ternyata. Sudah berulang-ulang kali ya. berkali-kali. Dialami oleh banyak orang. Nelpon ke rumah Pak D-nya itu. Gila loh. Setan udah bisa masuk telepon sekarang. Udah bisa ngangkat telepon loh, itu bukan masuk telepon. Iya. Apa coba yang bisa kalian simpulkan atau kalian nilai dari cerita ini? Kalian tahu Ria Enes? Siapa? Ria Ernest tahu? Yang dia bisa boneka. Oke. Apa sih itu namanya, boneka apa? Boneka Susan, Susan. Nah, dia kan bisa ngomong suara Susan tuh. itu cewek. Ini gitu kan? Cewek juga. Enggak, tapi itu bahasa perut ternyata. Bahasa Oke. perut. Suara perut. Bahasa perut itu, suara perut itu gimana?
Nah, siapa tahu sih Mas Maman ini dia pakai bahasa perut, suara perut untuk ngisengin si Rizka ini. Bisa jadi kan, sesimpel itu. Bisa jadi. Berarti mungkin kamu harus tanya lagi latar belakang Pak Ade kamu. Yes, betul. Apakah dia bisa orangnya suara perut? jahil? Atau dia seperti Hudson kan? Hudson bisa jadi. Hudson, iya juga ya. Iya juga. Ada lagi teori lain? Yang paling make sense apa coba? AI nggak mungkin ya? Go. Itu tahun berapa sih, by the way? Dia nggak nyebutin tahunnya sih. Kalau AI kayaknya baru-baru ini ya, kecuali kalau kejadiannya nggak lama dari sekarang. Apa ya yang AI tapi ini pakai telepon krek gitu. berarti udah jadul anjir. Ini jadul ya. Jadul, gila zaman sekarang nggak ada telepon Telepon kerek rumah. gitu. Telepon rumah. Malah tidur. Sama. Apa ya? Sulit anjir. Satu-satunya itu berpura-pura. Nah iya itu jahil aja mungkin. Jahil. Tapi kalau jahil Aman pun ya. kenapa suaranya cewek banget? Tadi apa? Ini aku. Nah ini bisa sih jadi suara Itu cewek. suara apa cewek? Kelihatan cowok dikit Kira sih. cowok. Nah Yang itu dibuat-buat. kita harus jelas dulu suaranya seperti apa gitu. Suara cewek. Tetangganya mungkin nggak itu ya, nggak terlalu ini ya, nggak mungkin ya. Kayak ngapain masuk ke rumah Pak Ade-nya? Nggak mungkin sih, nggak sopan Terus banget. nggak sopan banget ngangkat telepon orang. Satu-satunya Pak Ade-nya jahil. Dia umur berapa sih si Rizka ini pas? Jangan nyebutin umurnya. Kalau misalkan dia masih kecil mungkin bisa lah dia kayak nyangkanya cewek tapi suaranya kayak yang mana tadi dicewek-cewekin. Itu kan bisa aja ya. Nyangkanya tapi kalau udah gede pasti akan nyadar dan ngeh lah kayak oh ini masih Mas Maman ngisang. Sulit. Tapi mungkin hal teramannya adalah ngarang Ya. sih. Atau Ngarang. bisa jadi masalah ini aja sih, satelit. Maksudnya? Anjing masa satelit nyambung ke yang lain ya? Bisa jadi kan? Bisa jadi sih. Bisa jadi kayak gitu. Emang iya? Bisa. Atau Anjir atau sesimpel dia salah masukin nomornya dan salah sambung. Bisa jadi. Bisa jadi. Simpel itu. Ya kan? yang diputar gitu nggak sih? Anjing jadi banget sih itu. Ya pencet, udah pencet kayak. Udah pencet ya. Nah tapi kan kalau misalkan salah sambung itu kan misal nih ya, mana yang menelpon ke siapa, terus tiba-tiba aing yang nggak kenal tuh tiba-tiba diangkat, pas yang angkat, halo, mas mamanya ada, terus kayak Maaf salah sambung gitu. mamanya ada anjing. Nah terus kan kalau otak iseng kan pasti aing takut ini anjing gitu, kayak diam dulu, terus ada suara nafas, terus baru ini aku. Mampus, bisa jadi. Bisa jadi jadi. Salah masukin nomor. Salah masukin nomor bisa jadi. Tapi si Pak Ade-nya bilang bukan kejadian pertama itu. Biar seru aja kali Pak Ade-nya. Saya dinanya. Ya kita tidak bisa menyimpulkan kalau itu benar atau enggak. Betul. Tapi terima kasih buat kalian semua yang sudah ngirim cerita-cerita kalian Ya. Yes. ke email kita. Kita tunggu lagi pokoknya cerita-cerita dari kalian di email kita, yaitu di ceritahoror.sod@gmail.com sini. Ya. Dan mungkin itu tadi semua cerita yang udah kita mau tidur kamu. Udah timbuk. Itu tadi semua cerita yang sudah dikirimkan oleh kalian yang belum dibacakan. Jangan berkecil hati. Ada saatnya, Yes. ada momennya, ada waktunya kita akan bacakan cerita dari kalian. That's right. Ya. Tapi ini kenapa kayak ada suasana merah-merah gini ya? Oh, Masa memang selalu konten kita tuh sekarang proper banget. Jujur proper ya. Jujur proper banget. Selalu proper, selalu terlihat bening 4K di Yaps. HP kalian. Even HP kalian tuh kayak Oppo mah bagus ya kayak Mito, tapi tetap bening. Iya. Yes, karena kita disupport oleh Seven Summits Camera. Ya, Itu terima kasih sih. banyak buat Seven Summits Camera yang sudah selalu support
Betul, kita. konten kita hingga Betul. menjadi sebagus sekarang ini, lihat. Ya, Mau cepat sekali. dimanapun, mau kapanpun, kita bisa syuting dengan enjoy, nyaman, dan Yes. kamera nggak mati-mati karena banyak persediaan. Ya, Sini. maka dari itu buat kalian semua, kalau misalkan emang pengen seproper kita, sebagus Yes. kita kualitasnya, tapi bingung mau kemana, solusinya hanya satu. Seven Summit kamera. Ya, betul sekali. Yes. Dan buat kalian yang mau sewa, bisa langsung gunakan kode promo Seven Summits XSOD untuk Ya, mendapatkan itu promo dia. spesial dari Seven Summits kameranya. Hey, oh, tidur. Saya ngeliatin ini fokus. Oke. Dan thank you juga nih, gila, lucky shot. Enak banget. Enggak. Nggak ada. Horor gitu tempat biliar. Ya, Ya. jadi seperti itu aja cerita ngoror kita di tempat horor kali ini. Yes. Terima kasih banyak sebelumnya yang sudah menonton. Jangan lupa untuk share dan like ke teman-teman kalian. Apa itu? Oh, batu melempar ya. Melempar ini. Apa? Melempar. Apa? Lempar batu sih. Mana? Emang iya? Lempar. Apa itu? Ciri bisa Jaya. Jaya kalau Jaya tuh kelihatan anjing. Kaget panik. Nah, sebelum video ini berakhir, ini di sini katanya ada sosok yang menjaga di daerah sini. Siluman dua muka dan satu badan. Dua muka Dua atau muka kepala? satu badan. Kalau dua muka kayak yang di Harry Potter yang di sini. Dua kepala. Dua kepala ya? Dua kepala satu badan. Oh my god. Jadi gua mau terakhir untuk closing sekaligus ini. Gua mau panggil. Panggilan Kelasar. Maki-maki dia. Kasih tahu Har, setan cacat itu. Kecacat. Iya sih. Iya. Hei, Oh, siluman dua kepala satu badan. Nggak ada kakinya. Ada, udah ada kali nggak tahu. Kenapa kamu di sini? Menjaga apa kamu di sini? Kalau bener ada, ya udah tunjukin aja. Dua muka kamu itu, dua kepala kamu itu. Yang gue yakin dua-duanya mukanya jelek. Hari. Kalau bisa adukan dua kepala itu di tengah-tengah kepala Hari, di gini nih. Kepala Harinya misalnya di tengah, dia tetep digituin. Yes. Sekali lato-lato. Iya. Tap 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 tap. Nah, kamu digituin langsung Har. Tetep. Setan lato-lato anjing jelek banget. Nggak ada? Coba kayak suruh diam dulu, coba kita diam dulu. Kita diam dulu. Berikan tanda. Ngatin? Kamu lagi? Nih. Kenapa kayak ya udah kamu jahil tuh jahil aja, nggak usah ada. Udahlah, emang nggak ada Semakin juga. kelihatan. Nah kalau gitu terima Aneh kasih banget banyak orang. semuanya yang nonton video horor kali ini. Kita ketemu lagi di video horor selanjutnya hanya bisa. Oh. Dead. Bye bye. Terima kasih. Dah. Ya. Pulang-pulang.